Oke, saya ulang ya. Dalam pemrograman web server, utamanya yang menggunakan PHP, terdapat fasilitas operator ya. Operator digunakan untuk memanipulasi nilai suatu variabel. Variabel yang nilainya dimodifikasi oleh operator nantinya disebut sebagai operand. Contoh penggunaan operator misalnya 13 min 3. Nah, 13 dan 3 ini nanti yang kita sebut sebagai operand, sedangkan tanda min ini yang kita sebut sebagai operatornya ya. Dalam PHP dikenal juga beberapa operator yang mengatur operasi parameter-parameter yang membantu dalam menghasilkan program yang sesuai dengan yang diinginkan ya. Nah, nanti ada arithmetica operator, ada assignment operator, ada comparison operator, ada logical operator, dan yang nanti ada lainnya juga ya. Untuk aritmatika ya nanti mirip dengan operasi matematika yang mungkin umum dipelajari teman-teman di sekolah dasar maupun menengah ya. Misalnya 5 kali 3 ya. Tapi kebiasaan dalam pemrograman, sebuah operasi itu disimpan dalam sebuah variabel sehingga nanti hasilnya mudah dikelola ya. Operator plus berfungsi untuk menambahkan kedua operand yaitu 5 dan 3. Ada beberapa arithmetic operator yaitu misalnya ini penjumlahan ya tanda plus ya, kemudian pengurangan menggunakan tanda min, kemudian perkalian kita menggunakan tanda bintang ya. Nah, jadi kalau dalam matematika sehari-hari yang biasa kita praktekkan biasanya menggunakan tanda X ya. Sedangkan untuk pembagian ya biasanya kalau dalam matematika menggunakan tanda titik 2 ya. Di sini kita menggunakan tanda garis miring ya. Kemudian sisa pembagian kita gunakan tanda persen seperti ini ya. Nah, contoh penggunaannya dalam pemrograman PHP nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, biasanya PHP itu diterapkan menggunakan gabungan ya antara tag HTML dengan tag PHP ya. Untuk pengelolaan formnya biasanya menggunakan tetap HTML ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini strukturnya ini tag pembuka HTML, ini bagian headernya atau headingnya ya. Kemudian di sini bagian bodinya, bagian bodinya nanti sampai sini ya, end body. Kemudian di dalam body ya, kita menggunakan form ya, dan formnya ini menggunakan metode post ya. Actionnya itu nanti kita akan menggunakan op arithmetica.php ini ya. Artinya nanti yang akan mengelola form adalah ini ya, file yang bernama op-arithmetica.php ini ya. Kemudian ini judul saja ya, menggunakan heading 2 ya, operator aritmatika ya. Kemudian biar rapi ya, kita gunakan sebuah tabel di sini ya. Tabel dengan width-nya 50, bordernya 1. Kemudian di sini baris-barisnya ya. Dengan kolomnya lebarnya 30. Nah, di sini nanti akan ada keterangan operand kiri ya. Kemudian width-nya 20 atau kolom berikutnya diisi dengan lebar 20% ya, elegant center ya. Ini nanti akan ada keterangan operatornya ya. Kemudian berikutnya 30% lagi ya, ini operand kanannya. Kemudian setelah itu nanti akan ada tanda sama dengan ya. Kemudian berikutnya ya, untuk baris berikutnya ya, kita menggunakan mirip dengan sebelumnya ya, hanya saja di sini kita kasih keterangan operand 1 ya dengan size 10 ya. Nah, perlu saya koreksi ya. Jadi kalau yang ini nanti jadinya adalah judulnya. Nah, mungkin di sini sudah ada tampilannya. Jadi nanti tampilan yang akan kita buat seperti ini ya. Kalau tadi itu judul kolomnya ya, ada operand kiri, operator, dan operand kanan ya. Kemudian berikutnya di sini itu adalah yang ini ya, ini adalah inputnya ya. Nah ini ya, inputnya yang nanti bisa kita inputkan di sini adalah angka-angkanya ya. Kemudian berikutnya ya, di sini adalah select option ya, input select option ya. Di sana ada tanda plus, minus, kali, bagi, dan modulus ya. Dan yang terakhir ini adalah input untuk operand kanannya ini ya. Dan ini untuk kolom terakhirnya ada tombol submit ini ya. Nah, kemudian berikutnya
kita menangkap nilai-nilai yang dikirim dari form sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, di sini ada actionnya aritmatika ya. Jadi kalau kita menyebutnya aritmatika, maka nanti namanya di sini harus sama ya, operator aritmatika.php. Karena kalau tidak sama nanti tidak bisa diproses ya. Kemudian file-filenya, data-datanya dari form tadi ya bisa ditangkap dengan menggunakan request ya. Jadi kalau request itu kita bisa menangkap form ya dari metode get ataupun metode post ya. Jadi apapun nanti metode pada formnya ya. Di sini kita menggunakan post ya. Sekalipun nanti kita menggunakan get, tetap bisa ditangkap menggunakan metode request ini ya. Nah, operand 1 nanti dia menangkap dari operand 1 ya. Jadi kalau kita perhatikan operand 1 ya, tadi di sini adalah inputan ini ya, atau secara visual nanti dari sini ya. Kemudian yang kedua itu nanti dari operand 2. Operand 2 itu nanti yang dari ini ya. Jadi kalau kita cek di kode programnya, di sini adalah ini operand 2 ya, operand 2 ya. Operand 2 ya. Kemudian operatornya itu nanti keterangannya kan tadi namanya operator ya. Nah, di sini operator ya. Tadi ini operand 2 ya. Kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan ya. Perhitungannya dengan cara menggabungkan seperti menggabungkan string ya, yaitu operand 1 titik operator ya, kemudian titik operator 2. Sehingga bisa kita ini ya, kita tampilkan dengan eval ya, hasil ini tidak mencetak itu ya, tidak mencetak tulisan ya, tapi di sini dia mencetak nilai variabel ya. Kemudian di sini dia cetak perhitungan ini ya. Maka nanti akan menghasilkan ini ya, hasil perhitungan titik 2 kemudian hasil ya. Nah, setelah submit nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Modifikasi ya, kemudian nanti tugasnya ya, modifikasi supaya tampil menjadi ya nilai operan 1 6, operan 2 2 menggunakan operator garis miring ya, akan tampil 3. Oh bukan tugas ini ya. Nanti tugasnya ada di sini ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, tugas berikutnya ya, ini membuat operator untuk operasi relasi ya. Nah, jadi nanti hubungan antara ini dengan ini nanti hasilnya apa ya. Sehingga nanti misalnya 1 dan 1 hasilnya adalah 1. Tapi 1 kemudian ini inverse 1 ya, maka nanti hasilnya semestinya adalah 0 ya, atau false ya. Ini true false saja ya. Oke, saya kira kurang lebih seperti itu yang kita pelajari kali ini ya. Silahkan teman-teman mungkin bisa mengerjakan tugasnya ya. Mungkin sedikit demonstrasi ya untuk yang ini ya. Mungkin saya demonstrasikan sedikit ya, biar teman-teman punya gambaran nanti cara mengerjakannya ya. Jadi ini ya, kode program ini bisa kita kopas ya. Nanti kita coba cek ya. Oke. Kemudian ya, saya minimize ini ya, kemudian share-nya mungkin saya bagikan seluruh layar ya, select window or screen ya. Screen 1, oke ya. Oke, nah sekarang sudah tampil ya. Kemudian untuk server saya menggunakan Laragon ya. Jadi nanti cara menjalankannya seperti ini ya. Kemudian ini saya klik root ya. Kita masuk ke direktori kerja ya. Karena di sini kita akan ini ya, akan bekerja ya dengan halaman ini ya. Kita buat folder baru aja ya, yaitu 2023 yang kedua. Ini web 2 Jumat siang ya. Oke, karena kita akan bekerja menggunakan Visual Studio Code ya. Ini saya klik kanan saja ya. Untuk nama ini ya, nama programnya ini ya, kalau kita ngasih nama seperti ini boleh ya. Tapi di sini boleh HTML juga karena ini hanya mengelola form saja ya. Oke. Misalnya di sini saya kasih nama
OP aritmatika HTML ya. OP aritmatika HTM ya. Nah, kemudian nanti programnya bisa kita masukkan di sini. Oh, tadi copy pastanya belum jalan ya. Oh, tidak bisa di copy ini ya. Oke, karena tidak bisa di copy ya, mungkin saya sedikit demonstrasikan ya HTML ya. Saya pindah dulu HTML. Nah, kalau kita menggunakan Visual Studio Code bisa ada template seperti ini ya. Nah, jadi nanti di sini bisa kita kasih judul ya, operator, silakan kasih nama masing-masing ya. Nanti untuk tugas juga seperti itu ya. Kemudian kita buat form ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini kodenya kita buat form ya. Kemudian di dalamnya nanti ada tabel ya. Oke, kita buat form ya. Form menggunakan metode post ya. Oke, actionnya nanti kita arahkan ke sini, OP aritmatika PHP ya. Anda bisa di copy ya. OP aritmatika PHP ya. Metodenya post ya. Kemudian di sini ya berikutnya ada judul ya, yaitu operator aritmatika ya. Judulnya kita gunakan H2, operator aritmatika ya, seperti itu. Kemudian kita di sini gunakan tabel ya. Nah, tabelnya nanti pengaturannya seperti ini ya, TR, TD, width 30 ya. Oke, TR, kemudian TD-nya, width-nya 30 ya. %. Kemudian kita ini ya, membuat div di sini ya. Anda bisa di copy ya. Div elegant center ya. Di dalam TD ya. Div ini elegant center. Kemudian di sini keterangannya operan kiri ya. Kemudian setelah itu kita buat kolom baru ya. Setelah ini berarti kita TD lagi ya, dengan width-nya berapa itu? 20 kalau tidak salah ya, width. Nanti kita atur ya kalau beda ya. Sama dengan di sini 20% ya. Kemudian di sini keterangannya apa? Operator ya. Kemudian kita buat kolom baru lagi ya di sini ya, TD. Kemudian kita lihat di sini berikutnya ini operan kanan ya. Ini 30% aja lagi ya. Operan kanan. Yang terakhir ini NBSP.2 ya. Ini spasi ya. Oke, tadi saya koreksi ya. Itu tadi saya bilangnya apa? Sama dengan ya. Oke. Ini elegant centernya kita samakan lah ya. Jadi kalau kita perhatikan ini elegantnya center semua ya. Jadi kalau memang center semua ya, ini
mirip-mirip ya, kita bisa menggunakan jurus kopas ya. Oke, dalam coding kopas itu merupakan hal yang wajar ya. Oke, dan di sini kita koreksi NBSP ya. NBSP titik koma. Oh, N, ada N di depannya ya. N seperti ini ya. Elegannya center, TD-nya tidak ditentukan width-nya yang terakhir ya. Nah, nanti dia ngikuti ya. Sorry. Yang ini ya. Kemudian baris berikutnya ya, di sini kalau kita perhatikan ya, dia membuat TD elegant center lagi ya. Ini input ya. Oke. Kita buat TR-nya dulu ya. Di sini ya TR baru ya, baris baru ya. Kemudian nah TD-nya kita nyontoh ini ya, elegant center juga ya. Tapi nanti kita rubah ya. Oke. Tapi di sini nanti kita gunakan input ya. Input type-nya apa? Teks ya. Kemudian name-nya operator, size-nya 10 ya. Name sama dengan operand 1 ya. Operand 1 ya. Kemudian size-nya 10. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Elegantnya center ya. Width-nya ini tidak ditentukan ya. TD, oh ini elegantnya center tadi belum kita masukkan ya. Oke. Ini bisa kita masukkan dari sini ya. Oke. Ini kita pindah ke sini. Nah, biar rapi, kita buat tab seperti ini ya. Oke, ini untuk ini ya, kolom operand 1 ya. Kemudian untuk operatornya ya, nanti kurang lebih kita gunakan select option ini ya. Oke, karena yang mirip-mirip ya, kita bisa kopas di sini ya. Oke, elegant center ya. Kemudian, nah di sini inputnya tidak lagi menggunakan input seperti itu, tapi kita gunakan select ya, select ini ya. Oke ya, select ya. Nah, seperti ini, name-nya operator ya. ID-nya tidak perlu diisi ya, kita biarin aja. Kemudian di dalamnya ada option ya. Nah, itu nanti optionnya plus minus kali ya. Nah, di sini plus ya. Kemudian kita kasih keterangan di sini ya. Nah, oke, yang lainnya bisa kopas-kopas ya. Untuk di Visual Studio Code ada fasilitas Ctrl D. Nggak bisa tadi, harusnya ada. Oke, kalau enggak ya kita kopas saja. Nah, kemudian nanti kita kasih minus ya, minus. Kemudian berikutnya kali ya, jadi ya di sini kita ganti kali. Kemudian berikutnya bagi ya, bagi kita gunakan tanda seperti ini ya, betul ya, data. Oke, tandanya. Dan yang terakhir di sini adalah modulus ya. Modulus menggunakan tanda seperti ini. Nah, modulus. Oke. Setelah itu ya, nah ini sampai NTD ya. Nselect sudah ada, nselectnya sudah, sampai NTD ya, sampai sini. Kemudian berikutnya kita buat TD baru untuk submit ya. Oh, sorry. Ini kan operator ya, berarti operand 2-nya ini belum ada ya. Nah, oke. Untuk operand 2-nya ini ya. Nah, tapi di sini tidak ditentukan lebarnya ya. Oke, tapi tidak apa-apa kita tentukan lebarnya ya. Karena nanti lebarnya dia mengikuti bagian yang header tadi sudah kita tentukan ya. Oke, kita hapus saja. Kemudian, nah ini dia. Elegant center, ini kita ganti menjadi operand 2 ya. Untuk size-nya nanti sama ya. Kemudian yang terakhir ini ya, untuk buat tombol submit ya. Oke, yang terakhir ya, elegant center ya. Ini type-nya ya, kalau tombol submit itu type-nya submit ya.
nya submit ya. Kemudian name-nya ya, name-nya juga submit ya, value-nya juga submit. Value itu nanti yang tampil di tulisan ya kalau tipe submit ini ya. Oke, kemudian value ya. Nah, value-nya submit. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman kalau mau lihat hasilnya dulu bisa ya. Nah, kadang setelah coding itu kita mau melihat itu ya. Enggak sabar ya pengen lihat hasilnya ya. Oke, 2023 web 2 Jumat siang ini ya. Oke, kalau kita lihat ya. Nanti tampilannya kurang lebih semestinya seperti ini ya. Nah, kalau masih ada yang kurang, nah kurang seperti ini ya. Nah, ini tidak kelihatan tabelnya ya. Kalau pengen kelihatan tabelnya ya tadi kita kan ada yang kurang pastinya. Tabel ini width-nya 50, bordernya 1 ya. Jadi di tabel ini ya bisa kita kasih width ya, width ya. Kemudian di sini kita kasih 50% ya. Kemudian border ya. Border ya sama dengan 1 di sini ya. Nah, sehingga nanti hasilnya kalau kita cek lagi ya kurang lebih nanti ya seperti inilah ya. Oke, ini bisa kita masukkan angka, ini bisa kita pilih ya. Kemudian berikutnya ya, sesuai dengan ini ya, kita bisa buat OP aritmatik yang PHP. Ini untuk ini ya, operasi ini ya. Jadi nanti pastikan ya, ini sama ya, OP aritmatik ya. P-nya mungkin kita kecilkan ya. Kemudian kita buat, kita samakan. Kalau perlu kita copy ya di sini ya. Jadi kita copy, kemudian kita buat baru di sini ya. Nah, seperti ini ya. OP aritmatik PHP ya. Di sini kita yang membuat program PHP-nya ya. PHP, sorry, salah. Kemudian kita lanjut ke sini ya. Pertama, ambil isi form dengan yang disimpan ke variabel ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah ambil isi form dan simpan ke variabel ya. Kemudian kita buat variabel 1 ya, operand 1. Operand 1 enggak boleh pakai spasi ya. Sama dengan kita gunakan underscore request ya. Request ya. Nah, ini request itu kita ambil dari operand 1 ya. Oke, pastikan ini sesuai dengan nama form ya. Operand 1 ya. Kemudian yang kedua ya, karena nanti mirip-mirip ya, bisa kita kopas seperti ini ya. Ini operand 2-nya ya. Kemudian berikutnya ya, karena agak mirip ya, ini adalah operatornya ya. Operatornya ini kita ambil dari form operator ya, inputan operator ya. Oke. Kemudian setelah itu ya kita lakukan perhitungan ya. Perhitungan adalah kita gabungkan ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita lakukan perhitungan. Perhitungan operand 1 ini ya. Operand 1 kemudian operator ya. Kemudian operand 2. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya kita lakukan eval di sini ya. Eval itu apa ya? Teman-teman nanti mungkin bisa cek ya. Eval di Google itu ya. Eval PHP. Return null unless return is called the evaluated code ya. Oke, versi bahasa Indonesianya. Eval ini dapat digunakan untuk mengevaluasi string sebagai kode PHP ya. Jadi walaupun di sini kita bisa menyusun string ya, tapi kalau nanti kita jalankan eval ya nanti akan dioperasikan ya. Hasil sama dengan perhitungan ya. Oke, kita jalankan coba eval ya. Eval ya. Hasil sama dengan perhitungan ya. Oke, ini perhitungannya ya. Kemudian langkah terakhir ya.
kita jalankan echo ya, hasil perhitungannya adalah hasil ini ya. Oke, di sini echo ya, kemudian hasil perhitungannya adalah T2. Kemudian kita gunakan tag B ya, biar nanti tebal ya. Dan di sini kita tampilkan variabel hasil ya. Nah, jadi hasil ini didapatkan dari evaluasi hasil yang sebelumnya merupakan string saja menjadi ini ya, menjadi perhitungan aritmatik ya. Oke, jangan lupa di sini kita NP biar ini tertutup ya. Oke, mari kita lihat hasilnya ya. Jadi nanti kalau masih ada error ya kita perbaiki ya. Misalnya di sini 3 tambah misalnya 5 ya, submit. Nah, di sini masih error ya. Unexpected end file ya, di line 1 ya. Oke, kita lihat di line 1 ya. Line 1 ya, kalau kita perhatikan ini sudah PHP ya. Oke, mari kita lihat permasalahannya apa ya. Syntax error. Oh, ini eval ya. Evalnya masih salah ya. Hasil sama dengan perhitungan. Oke, coba kita cek rujukan kita ya. Dolar hasil sama dengan dolar perhitungan. Sudah sama, hasil sama ya. Oh, ini memerlukan tanda titik koma seperti ini ya. Oke, kalau kita cek lagi, hasil perhitungannya sudah 8 ya, 5 tambah 3 ya. Oke, itu 5 tambah 3. Kemudian kalau 3 dikurangi 5, min 2 ya, sudah benar ya. Kemudian kalau dikali ya, 15. Kemudian kalau dibagi 0,6 ya. Kemudian kalau ini yang lebih besar ya. Misalnya berapa ya? 8 lah ya. 8 modulus 5 berarti 3. Tadi dibagi ya, kita ganti modulus ya. Hasilnya 3 ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian nanti silahkan coba teman-teman mengerjakan ini ya menggunakan operator ini ya. Yang pertama operator relasi ya, sedangkan yang kedua itu operator logika ya. Silahkan dikerjakan. Jadi ya mirip dengan sebelumnya ya, tapi nanti di sini ya operatornya itu nanti diganti dengan operator logika dan operator perbandingan atau relasi ya. Demikian silahkan dipelajari. Terima kasih.